Teman-teman, setelah 3 minggu nggak ada Mata Najwa karena saya sempat sakit juga, hari ini kita mulai live Mata Najwa lagi. Dan topiknya spesifik kita bahas soal nasib 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Sengaja memang topik ini kita angkat karena sebetulnya ini juga permintaan teman-teman ketika kita bertanya apa nih topik yang perlu diangkat, perlu dibahas di Mata Najwa minggu ini. Karena ini memang trademarknya KPK ya Mbak. Trademarknya KPK itu berani jujur, hebat harusnya itu. Tapi dipelesetin gitu ya? Bukan malah hebat, sekarang malah ketika kita berani jujur ya kita dipecat. Sebenarnya kalau bicara kasus besar itu ada kasus yang sudah jalan dan ada kasus yang masih dipersiapkan, yang potensi dalam penyelidikan kan banyak. Masalahnya adalah kami itu sebetulnya setahun 2 tahun terakhir ini hambatan dalam penanganan kasus itu banyak. Jadi kawan-kawan kalau meriksa upaya-upaya untuk mendelay, upaya-upaya untuk mengintervensi, untuk memanggil seseorang itu kadang dihambat. Di penyelidikan juga banyak kasus yang sedang dipersiapkan jalan ternyata tidak dikasih akses untuk pembahasan dan lain-lain. Jadi upaya-upaya untuk menghalangi itu banyak. Dan itu kami merasakan ketika ada di KPK sedang bekerja, kita tuh sebetulnya dapat kesulitan banyak. Nah, sekarang ini sepertinya upaya-upaya kami untuk memperjuangkan agar penanganan perkara itu bisa berjalan itu dihambat dengan sungguh-sungguh dengan disingkirkan aja lah orang-orang ini kurang lebih begitu. Jumlah penyidik total 100 nggak nyampe. Sementara penyidik yang kena 20 orang. Dan 20 orang ini 9 Kasatgas. Jadi dampaknya tugas dan fungsi Kasatgas itu jawabannya tepat. dan Kasatgas ini ada Kasatgas yang sudah purnawirawan jadi polisi. Pernah ya, jadi maksudnya sudah jadi independen sekarang gitu ya? Independen. ini kaitan dengan Jadi tugas dari Kasatgas itu apa ya kan, dia mengarahkan, membuat rencana penyidikan. Ketika dia mengajukan itu kepada pimpinan, ada beberapa yang dia tidak setuju. Dan profil yang sebenarnya itu semua adalah tidak jadi intervensi kan diberikan ke sana kan. Pembedanya itu ya? Iya. Saya punya hubungan yang lebih khusus kalau dengan Firly. Jadi ketika dia jadi deputi, saya dijuluki sama Firly itu Raja OTT. Karena OTT terbanyak itu adalah pada saat Firly jadi deputi 2018. Berapa Cak? 39? Nah itu hampir Dan semuanya Mas Harun nih? enggak semua, tapi paling banyak di situ. Bahkan Firly bilang, aku punya hutang budi, saya kasih hadiah kamu. Hari ini yang saya tagih hadiah itu, saya nggak minta apa-apa dari kamu, ya kan? Saya cuma minta nama saya tolong, nama kawan-kawan saya ini tolong diperhatikan, jangan berbuat dolim. Hutang budi yang dulu Anda bilang akan memberikan hadiah pada Raja OTT itu nggak ada, mana? Itu yang saya bilang. Berapa OTT tahun ini? Waktu itu 29 OTT ya. 2018 itu Romi ya, yang paling ini. Ketua umum P3? Iya, Romi, terus Wali Kota Blitar, Tulungagung itu jadi satu. Itu kan PDI. Jadi satu kesempatan. Lalu Wali Kota Batu, itu PDI. Habis itu Dan Mas Harun udah ngomong nih ke Pak Firly? udah saya bilang Bahwa itu, yang balas jasanya ya? saya minta apa sih kenapa Pak Ketua itu kekeh untuk menyingkirkan saya, dan saya nggak mau sebut saya saja ya, saya dan kawan-kawan saya ini keluar dari KPK. Kenapa? Dijawab nggak? Dijawab dia, saya sudah berusaha tapi semua itu Allah yang berkehendak. Loh, kok Allah itu tergantung niat dari Anda dan apa yang Anda lakukan. Saya bilang gitu. Jawab terus sama dia. Intinya dia bilang bahwa ini di luar kehendak saya. Oleh karena itu saya tafsirkan ada kekuatan besar di luar dia itu yang sedang juga mempressure dia gitu. Kalau saya kira dengan bahasa saya itu, saya termasuk yang dekat, malah mereka ini curiga saya agennya dia selama ini. Nggak pernah diajak diskusi. Cak, kembali ke tadi, jadi Harun Masiku sebetulnya masih ada di sini, sekitar sini? Ada. Nggak usah disebut gitu. Nggak usah semakin, pokoknya sih nggak keluar negeri lah. Ada. Sinyal itu ada. Dan itu sebetulnya diketahui, kalau penyelidiknya tahu, berarti seharusnya pimpinan KPK tahu dong?
Ini kan lagi dicari-cari satu Indonesia nih, Harun Masiku. Loh, tapi karena saya kan sudah disuruh menyerahkan tugas dan tanggung jawab, jadi saya nggak bisa ngelaporin. Saya bergeraklah sama Sinal, ya kan? Nah, itu ada kita identifikasi di luar negeri waktu itu. Kita mau berangkat juga, gitulah, ya kan? Kira-kira 2 bulan yang lalu ya. Iya, Benar, ya? sebenarnya. Nah, sekarang beliaunya ada di sini, udah masuk ke Indonesia. Tapi saya sudah keburu keluar SK 652, suruh menyerahkan. Pas. Jadi kalau SK-nya dicabut bisa langsung ditangkap ya? Saya tangkap. Apakah masih ke kantor atau enggak? Iya. Ringan-ringan, nggak ada. Di kantor ngapain aja? Nggak ngapa-ngapain. Bingung mau ngapa-ngapain. Iya. Karena kan dibilangnya kan menyerahkan ke atasan. Atasan jadi siapa Mas Andre? Atasan tuh jadi langsung direktur ya? Direktur. Langsung direktur. Tapi direktur sama deputi sendiri nggak bisa menjelaskan seperti apa gimana. Jadi kalau ke kantor udah duduk aja. Duduk? Main Instagram. Jawab ini aja apa kalau ada WA gitu. Nah, karena aku mau menggambarkan betapa ruginya rakyat Indonesia, pegawai KPK yang seharusnya menyelidiki korupsi, digaji besar, Iya. kemampuannya tinggi begitu ya, di kantor cuma jawab-jawab WA. Betul. Itu berarti korupsinya double-double tuh sekarang. Ya. Di satu nominal berapa banyak kerugian kita rugi? Siap. Termasuk yang terbaru. Akan diem-diem aja. Termasuk rugi yang banget. terbaru di sprint penyadapan. Terus juga makan gaji buta dong berarti. Nanti larinya gini Mbak, orang berintegritas itu dipaksa nggak kerja, nggak betah mundurkan diri, dan mereka akan bilang ini bukan kita pecat, mereka mundur. Endingnya itu.